Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Wibowo dari Universitas Terbuka Palangkaraya. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan memsimulasikan praktek peradilan perdata dengan contoh peradilan konversasi antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, majelis persilahkan. Mulia, saya izin untuk membacakan surat gugatan dari penggugat. Gugatan ini diajukan atas alasan sebagai berikut, bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik dengan sertifikat hak milik seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli tanah atas objek perjanjian. Bahwa harga jual beli tanah telah disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, tata cara pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayarkan lunas pada saat penandatanganan perjanjian 15 Januari 2023. Tahap kedua sebesar 700 juta yang harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu paling lambat tanggal 15 April 2023. Janji dan kewajiban penggugat adalah menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama setelah pembayaran tahap 2 lunas. Fakta hukum menunjukkan hingga gugatan ini diajukan, yaitu 6 bulan setelah jatuh tempo 15 April 2023, tergugat belum melunasi pembayaran tahap 2 sebesar 700 juta rupiah. Tindakan tergugat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembayaran tahap 2 tepat pada waktu merupakan prestasi. Bahwa penggugat telah beretikat baik dan telah memberikan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat, yaitu yang pertama tanggal 17 September 2023, yang kedua tanggal 17 Desember 2023. Somasi tersebut tidak diindahkan oleh tergugat. Alasan tergugat belum mendapatkan pinjaman bank adalah resiko bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat dan bukan alasan yang dapat membebaskannya dari kewajiban dalam perjanjian. Bahwa akibat prestasi tergugat, penggugat telah memberita kerugian material dan imaterial, yaitu kerugian waktu dan kesempatan menjual tanah kepada pihak ketiga dengan harga yang mungkin lebih baik dengan estimasi kerugian sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kerugian imaterial berupa beban pikiran, waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus somasi dan gugatan ini. Estimasi kerugian dihitung sebesar 20 juta rupiah. Total kerugian yang diderita penggugat adalah sebesar 70 juta rupiah. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang dirugikan atau penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga. Untuk menjamin pelaksanaan putusan patut dan adil kiranya majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Ketua Hakim untuk memutuskan sebagai berdasarkan alasan-alasan yang sudah kami sampaikan, kami mohon kepada Mulia Hakim dapat memutuskan dengan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah, menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat batal demi hukum, menyatakan uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dibayarkan oleh
tergugat kepada penggugat hangus dan dijadikan sebagai pembayaran sebagian atas kerugian yang diderita penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar 70 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500 juta untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian pembacaan gugatan penggugat yang mulia, saya terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk kuasa hukum tergugat membacakan jawaban dari surat gugatan. Yang mulia, izinkan saya menjawab dari jawaban surat gugatan penggugat. Klien saya membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. Bahwa tergugat tidak pernah berniat untuk ingkar janji dan senantiasa beritikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dibuktikan dengan komunikasi dan upaya mencari tambahan dana dari pihak bank. Dan tanggapan saya untuk mengenai dalil butir 7 dan 8 dari gugatan, tergugat membenarkan adanya keterlambatan pembayaran tahap 2, namun hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan pencairan pinjaman dari pihak bank yang bukan sepenuhnya kesalahan tergugat. Berdasarkan pasal 1244 KUH Perdata, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena keadaan memaksa tidak dapat dihukum membayar ganti rugi. Untuk yang mengenai somasi butir 9-10, tergugat telah menanggapi somasi penggugat secara lisan dan menyampaikan komitmen untuk melunasi setelah dana tersedia, yang seharusnya dianggap sebagai itikat baik. Oleh karena itu, tuduhan bahwa tergugat mengabaikan somasi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan mengenai kerugian penggugat pada butir 11-12, kerugian yang diklaim oleh penggugat tidak dapat dibuktikan secara nyata dan terukur karena tanah yang dimaksud masih dalam penguasaan penggugat dan belum berpindah haknya. Selain itu, kerugian imaterial tidak dapat diberikan dalam sengketa perdata wan prestasi murni, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI yang konsisten menolak tuntutan imaterial dalam perkara kontraktual. Dan tanggapan mengenai permintaan pembatalan perjanjian pada butir 3, pembatalan perjanjian tidak dapat dilaksanakan secara sepihak karena perjanjian tersebut masih dapat dijalankan. Tergugat bersedia melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam waktu 2 bulan sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mengenai uang muka pada butir 4, permintaan uang muka sebesar 300 juta dinyatakan hangus adalah tidak beralasan hukum karena pembayaran tersebut merupakan bagian dari harga jual beli dan tidak dapat klausul yang mengatakan bahwa uang muka akan hangus apabila terjadi keterlambatan. Mengenai gugatan pada butir 15, gugatan yang menghukum tergugat membayar uang muka paksa tidak relevan karena perkara ini bukan perbuatan melawan hukum atau melaksanakan putusan yang bersifat dun. Dungsem hanya berlaku apabila ada perintah pelaksanaan tertentu yang diabaikan, bukan dalam sengketa wan prestasi murni. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk jawaban dari gugatan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk kuasa hukum dari penggugat membacakan replik dari penggugat. Silakan. Baik, yang mulia, saya izin untuk membacakan replik dari penggugat. Dalam replik ini, dalil tergugat menyatakan gugatan penggugat kabur, membingungkan antara wan prestasi atau pembatalan perjanjian adalah tidak berdasar. Gugatan penggugat adalah murni didasarkan pada wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat karena gagal melunasi pembayaran tahap 2 sesuai tanggal yang disepakati. Tuntutan pembatalan perjanjian adalah konsekuensi logis dari adanya wan prestasi pasal 1266 KUH Perdata, bukan sebagai dasar hukum yang terpisah. Oleh karena itu,
posita atau petitum penggugat telah jelas dan saling berkaitan. Tanggapan terhadap eksepsi kompetensi relatif. Eksepsi tergugat yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini jika objek sengketa berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri Bogor bersifat spekulatif atau prematur. Tergugat tidak dapat membuktikan secara tegas dan pasti bahwa objek sengketa benar-benar berada di wilayah yurisdiksi pengadilan negeri Bogor. Selain itu, berdasarkan pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Bogor memiliki kompetensi relatif, khususnya jika tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, atau jika para pihak telah memilih domisili hukum di Bogor. Dan tanggapan mengenai pokok perkara yang bisa saya bacakan adalah tergugat mengakui telah terjadi perjanjian jual beli tanah dan mengakui adanya keterlambatan pembayaran tahap 2. Dalil tergugat bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keterlambatan pencairan pinjaman bank yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Konsultan atau kegagalan tergugat dalam mendapatkan pinjaman dana dari bank adalah resiko bisnis dan kondisi yang berada di luar lingkup kemampuan tergugat, bukan di luar kemampuan. Berdasarkan doktrin hukum perdata, kesulitan finansial atau keterlambatan pencairan kredit dari pihak ketiga bukanlah merupakan keadaan memaksa yang membebaskan tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi dalam pasal 1244 KUH Perdata. Dan tanggapan dari somasi, dalil tergugat bahwa somasi telah ditanggapi secara lisan dan dianggap secara sebagai itikat baik adalah tidak memadai. Somasi diajukan untuk menuntut tergugat melaksanakan kewajibannya bukan sekadar janji lisan. Itikat baik seharusnya diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban atau tidak dengan kesepakatan tertulis mengenai perpanjangan waktu pembayaran yang faktanya tidak pernah terjadi. Penggugat telah memberikan kesempatan yang cukup kepada tergugat sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga somasi. Dan tanggapan untuk kerugian penggugat, dalil tergugat bahwa kerugian yang diklaim tidak dapat dibuktikan karena tanah masih dalam penguasaan penggugat adalah tidak tepat. Kerugian material penggugat timbul dari hilangnya kesempatan untuk mendapatkan harga beli secara penuh pada tanggal yang disepakati dan kerugian bunga atau potensi pendapatan dari dana tersebut. Selanjutnya adalah tanggapan mengenai pembatalan perjanjian uang muka. Dalil tergugat bahwa pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak adalah benar. Namun, tuntutan pembatalan perjanjian diajukan melalui majelis hakim untuk mendapatkan penetapan hukum pasal 1266 KUHP Perdata. Dan selanjutnya yang terakhir ada tanggapan mengenai tuntutan dongsom atau uang paksa. Penggugat tetap berpegang pada tuntutan dongsom sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan tergugat terhadap pelaksanaan putusan di masa depan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai kuasa hukum dari penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk kuasa hukum dari tergugat untuk menanggapi dari surat replik penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya menanggapi dari replik penggugat. Tergugat menolak seluruh dalil penggugat dalam replik yang menolak eksepsi tergugat dan dengan ini tergugat menegaskan kembali eksepsi yang telah diajukan. Yang pertama, terhadap pembatalan eksepsi gugatan kabur, tergugat menegaskan bahwa dalil penggugat yang mencampur adukan tuntutan wan prestasi sebagai dasar hukum dan pembatalan perjanjian sebagai konsekuensi tetap membuat posita menjadi tidak konsisten. Gugatan harus tegas dan jelas mengenai apakah yang dituntut adalah pelaksanaan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan. Kerancuan ini memenuhi unsur gugatan kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap pembatalan eksepsi kompetensi relatif, tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan eksepsi ini spekulatif. Tergugat menyatakan bahwa dalam perkara yang objeknya adalah benda tidak bergerak atau tanah, Hukum Acara Perdata Pasal 118 HIR
memberikan pengecualian, yaitu gugatan harus diajukan di pengadilan negeri tempat letak benda tersebut. Pengecualian ini menyampingkan domisili tergugat oleh karena penggugat tidak membuktikan bahwa objek sengketa benar-benar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka eksepsi kompetensi relatif tergugat harus diterima. Tanggapan dalam pokok perkara tentang pembantahan force majeure, tergugat mempertahankan dalil bahwa terlambatan pencairan pinjaman bank yang merupakan sumber dana tunggal tergugat untuk pembayaran tahap 2 adalah sebagai keadaan memaksa. Keterlambatan ini adalah tindakan pihak ketiga yang berada di luar kontrol tergugat dan secara objektif menghalangi pemenuhan kewajiban tepat waktu. Oleh karena itu, tergugat tidak dapat serta-merta dianggap lalai apabila dikenakan sanksi ganti rugi secara penuh. Tentang tanggapan somasi dan itikat baik, tergugat menolak argumen penggugat bahwa tanggapan lisan terhadap somasi tidak memadai. Tanggapan lisan dan janji pelunasan tersebut justru merupakan manifestasi dari itikat baik. Tentang kerugian penggugat, tergugat telah mendalilkan bahwa kerugian material yang diklaim bersifat spekulatif dan harus dibuktikan secara terperinci terkait kerugian imaterial. Selanjutnya tentang pembatalan perjanjian dan uang muka. Tergugat menolak harus tuntutan penggugat uang sebesar 300 dinyatakan hangus. Penggugat mengakui bahwa tidak ada klausul dalam perjanjian yang secara tegas mengatur hangusnya uang muka. Oleh karena itu, jika perjanjian dibatalkan, penggugat wajib mengembalikan uang muka tersebut dan menghindari pengayaan tanpa dasar hukum. Tergugat menegaskan kembali ketersediaan untuk melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh majelis hakim sebagai upaya terakhir demi terlaksananya asas keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya tanggapan tentang dongsom atau uang paksa. Tergugat dengan tegas menolak tuntutan dongsom karena dongsom hanya berlaku untuk keputusan yang bersifat dun, melaksanakan sesuatu, atau need don, tidak melakukan sesuatu. Tuntutan utama penggugat adalah pembayaran uang yang merupakan putusan kondemator menghukum pembayaran sejumlah uang. Dalam hukum acara berdata, dongsom dilarang diterapkan pada pembayaran sejumlah uang karena pelaksanaan pembayaran uang sudah dijamin oleh prosedur eksekusi lelang. Demikian tanggapan dari kami sebagai kuasa hukum dari tergugat. Terima kasih, Yang Mulia.